Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan lanjut diajar ya tentang kebenaran firman Tuhan supaya kita siap di akhir zaman ini. Selamat pagi, Kak Edi. Pagi, shalom. Ya, Suara shalom, saya Kak. jelas? Ya, jelas sekali, Kak Edi. Oke, baik. Ya, saudara, kita mau melanjutkan sharing kita minggu yang lalu, tapi tema saya hari ini diberi judul Esensi Gereja di Era dan Musim yang Baru. Nah, saudara, tanpa terasa, kita sudah mau mengakhiri tahun ini, ya. Kita udah masuk di bulan yang terakhir, bulan Desember. Tahun depan kita masuk, saudaraku, tahun yang baru. Nah, saya percaya, saudara, di depan kita ada sebuah era dan musim yang baru. Nah, ada yang bertanya sama saya, Pak Edi, era dan musim yang baru ini gimana ya ke depannya? Apakah Pak Edi itu optimis atau Pak Edi itu pesimis? Oke. Nah, saya mau kasih tahu pandangan saya, apa yang ada di depan, saudara. Ya. Nah, saudara, kalau kita baca firman Tuhan, ya, kita sama-sama lihat di dalam Tesalonika, coba kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 4 sampai 5, kita sambung ayat 8 sampai 9. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, ya, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang malam atau orang kegelapan, tetapi kita adalah orang-orang siang. Baik kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara, kalau saudara mau tanya makin kita, ya, saudaraku, makin kita, saudaraku, hidup di akhir hari-hari ini, saudara, kita kemana arahnya? Ya, apakah masa depan kita akan makin cemerlang atau, saudaraku, makin buruk, saudara? Nah, kalau kita baca ayat ini, saudara, ya, dikatakan bahwa, saudara, ya, kita ini sedang menghadapi kegelapan. Ya, jadi dunia ini, saudara, nggak akan makin, saudaraku, baik. Dunia ini gelap, makin gelap. Ya, kekelaman telah menutupi bumi. Ya, saudara. Nah, tapi, saudara, ya, sementara dunia ditutupi dengan kegelapan, tapi akan ada terang yang muncul jadi dari anak-anak terang, saudaraku. Dari kita, orang-orang yang, saudaraku, hidup dalam kerajaan terang. Ya, jadi kalau ditanya ke depan ini eranya bagaimana, Pak Edi? Oh ya, dunia akan makin gelap. Tapi, saudaraku, kerajaan Allah akan makin cemerlang. Ya, kita yang hidup dalam kerajaan Allah akan makin terang. Ya, saudara. Jadi, saudara, ada kontras di hari-hari ke depan ini, saudara. Dunia akan makin jahat, akan makin kacau, akan makin, saudaraku, nggak karu-karuan. Tetapi, saudaraku, terang Allah terbit atas kita. Haleluya. Kita akan makin dipulihkan. Kita makin, saudaraku, akan mengalami kemenangan. Kita akan makin, saudaraku, ya, menunjukkan terang itu ke dunia ini. Ya, sehingga bangsa-bangsa datang berduyun-duyun mencari terang yang terbit atasmu. Ya, saudara. Nah, ingat, saudara, dunia ini sedang masuk ke dalam masa goncangan-goncangan. Seperti minggu lalu saya sampaikan. Jadi ke depan ini, ya, Tuhan nggak menjanjikan nggak ada goncangan, saudara. Ya, akan terus ada. Ya, karena, saudaraku, dunia ini makin gelap. Ya,
Dan Tuhan, saudaraku, menggoncangkan segala sesuatu yang dapat digoncangkan. Ya, siapa yang menggoncangkan? Tuhan. Makanya kita tidak bisa hindari goncangan itu. Kita tidak bisa stop goncangan itu. Kita tidak bisa batalkan goncangan itu. Kita tidak bisa melawan goncangan itu. Goncangan itu akan datang terus. Ya, tapi ingat saudara, dibilang gini saudara, kita tidak ditetapkan untuk ditimpa murka. Wow. Saudara, ada murka Allah nanti yang akan ditimpakan atas dunia ini. Yaitu apa, saudara? Waktu sangkakala Allah ditiup, itulah langit bergoncang. Sekarang baru bumi bergoncang. Sebentar lagi langit bergoncang. Maka, saudaraku, murka Allah dicurahkan. Tapi ayat ini bilang kita tidak ditetapkan untuk ditimpa dengan murka. Haleluya. Nah, jadi saudara, kita jangan takut. Goncangan-goncangan yang datang tidak akan, saudaraku, membinasakan kita. Ya, goncangan yang datang di bumi sekarang, ya, itu terjadi supaya kita makin murni, supaya kita makin kudus, supaya kita makin cinta Tuhan, supaya kita makin, saudaraku, bertumbuh, supaya kita makin bermultiplikasi. Jadi, saudara, mari kita excited hidup di akhir zaman ini. Ada era dan musim yang baru, saudara. Ya, ini adalah waktu paling excited. Saya mau beritahu saudara, paling excited selama, ya saudaraku, dalam sejarah ini. Jadi jangan miss. Ya, tahun depan saya yakin saudara ada banyak hal yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan lewat kita, di dalam kita, melalui kita. Wow, ya saudara. Nah, jadi saudara, Tuhan lagi bawa kita memasuki era dan musim yang baru. Nah, saudara, apa yang Tuhan mau ajar sebenarnya selama kita, saudaraku, pandemi ini? Nah, saya percaya, saudara, Tuhan goncang gerejanya, saudara, kita semua, supaya kita kembali ke esensinya gereja. Nah, ini dia, esensi, saudara. Ya, apa itu esensi? Esensi adalah hal yang terpenting. Ya, nah, saya coba jelaskan ya supaya kita nangkep. Ya, misalnya apa esensinya jam tangan, saudara? Nah, saudara mesti nangkep nih ya. Esensinya jam tangan adalah ya, dia bisa menunjukkan waktu dengan tepat. Nah, itu esensinya, saudara. Itu hal terpenting dalam jam tangan. Kalau dia nggak bisa menunjukkan waktu dengan tepat, dia bukan jam tangan yang baik, ya. Nah, itu esensi. Ya, gereja sekarang udah kehilangan esensi. Ya. Nah, seperti jam tangan, saudara. Itu yang paling penting. Ya, misalnya, saudara, ya, kalau jam tangan, saudara, yang penting esensinya, ya, tapi nggak terlalu penting bentuknya mau seperti apa, saudara. Oke? Nggak terlalu penting. Yang penting dia bisa menunjukkan waktu dengan tepat. Ya, apalagi saudara, ya, jam tangan itu yang nggak terlalu penting, ya. Boleh sistemnya berbeda-beda, boleh, saudara. Ya, misalnya, ya, ada sistem yang mekanik, ada sistem digital, ya boleh aja. Yang penting bisa menunjukkan jam dengan tepat. Ya, apalagi saudaraku, ya, model ininya, saudara, ya, aksesorisnya boleh beda-beda. Ya, boleh ada yang dibuat dari saudaraku, ya, aksesorisnya dari logam, ya, dari plastik, boleh aja, saudara. Ya, itu cuman aksesoris. Ya, boleh dari kulit, boleh dari logam, ya. Nah, itu aksesoris, saudara. Enggak terlalu penting. Yang penting dia bisa menunjukkan jam dengan tepat. Nah, gereja sekarang, saudara, udah kehilangan esensinya.
Yang kita praktekkan aksesoris-aksesorisnya. Yang kita praktekkan, saudaraku, adalah apa, saudara? Ya, metode sistem yang saudaraku boleh berbeda-beda. Ya, boleh saudaraku ya mempraktekkannya dengan sistem yang bervariasi, boleh. Ya, tapi kita kehilangan esensi. Ya, pernah lihat kue pengantin atau kue ini, saudara? Kue tar, ada kue tar, saudara. Ya, indah sekali hiasannya, saudara, ya. Wow, hiasannya indah sekali. Aksesorisnya indah sekali. Tapi waktu dipotong, saudaraku, nggak ada esensinya, nggak ada kuenya. Ya, ternyata dari styrofoam dibuatnya. Lama. Nah, banyak gereja kayak gitu, saudara. Ya, kita, penampilannya hebat. Ini gereja keren ya, luar biasa. Tapi waktu dilihat dalamnya, saudara, nggak ada esensinya. Nah, di dalam masa pandemi ini, saudara, saya percaya Tuhan kembalikan kita ke esensi gereja. Nah, ada 3 esensi yang Tuhan kembalikan. Ya, kita bisa lihat nanti di gereja mula-mula. Ya, nanti kita lihat, saudara, tapi saya langsung aja supaya nggak buang waktu terlalu banyak. Ya, saudara, esensi yang Tuhan kembalikan pertama adalah ibadah sejati, saudara. Itu yang Tuhan kembalikan ke gereja. Roma 12 ayat 1 sampai ayat 8. Saya mau saudaraku jujur dengan saudara. Ya, saya selama ikut Tuhan bertahun-tahun, saudaraku. Ya, saya nggak ngerti Roma 12 ayat 1, saudara. Baru benar-benar ngerti waktu saudara, ya, pandemi ini. Ya, Tuhan ajarin. Ini nih, Roma 12 ayat 1, kamu tidak praktekkan. Lihat, gereja-gereja juga tidak praktekkan. Ya, makanya kita kacau gereja, saudara. Ya, kita rusak nggak karu-karuan karena kita nggak praktek esensi yang terpenting. Ya, esensi yang terpenting itu adalah ibadah sejati. Ya, ibadah. Paulus berulang-ulang tekankan ibadah, saudara. Ya, jadi kalau kita tidak beribadah, saudara, ya kita, saudaraku, tidak mungkin, ya saudaraku, berubah hidupnya. Tidak mungkin kita hidup dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, saudara. Kalau kita beribadah, itu apa ibadah itu, saudara? Mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ya, ibadah itu berarti kita nyerah. Tiap hari kita menyerahkan diri kita, tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Tuhan. Tuhan, aku serahkan Tuhan. Perintah seluruh hidupku. Engkaulah rajaku, engkaulah Tuhanku, engkaulah penguasa tunggal hidupku. Tidak ada penguasa yang lain. Tuhan, ini Tuhan, kuserahkan sepanjang hari ini Tuhan. 24 jam sehari. Tuhan, aku serahkan Tuhan. Itulah ibadah, saudara. Nah, orang berpikir ibadah itu kalau nyanyi-nyanyi aja, ya dengar khotbah, terus ya kemudian saudaraku pulang, ya. Nah, itu kan yang kita tangkap tentang ibadah. Ya kan? Kita pikir ibadah kegiatan-kegiatan agamawi. Ibadah itu gaya hidup, saudara. Gaya hidup sepanjang hari. Sekali lagi, gaya hidup sepanjang hari. Itu bukan seminggu sekali, saudara. Itu bukan 2 hari sekali. Itu tiap hari. Karena kata ibadah sejati, lateria, saudara, kata ibadah itu diambil dari kata persis, ya, imam yang mempersembahkan korban, ya, sehari-hari. Ya, jadi saudara, orang Israel itu punya korban sehari-hari. Ya, nah, korban sehari-hari itu pagi mengorbankan, saudaraku, ya, seekor anak domba, malam mengorbankan seekor anak domba. Nah, kita tidak lagi disuruh mengorbankan korban, ya, domba,
Karena korban domba itu sudah digenapi oleh Yesus Kristus, anak domba yang tersembelih sekali untuk selama-lamanya, saudara. Tapi kita disuruh mengorbankan tiap hari korban yang hidup, diri kita sendiri. Ya, korban yang hidup, diri kita sendiri kita korbankan. Ya, kita persembahkan. Ya, itu saudaraku, diri kita. Kemudian Ibrani juga mengatakan kita mesti mempersembahkan korban syukur. Nah, korban syukur tiap hari, saudaraku. Ya, korban syukur. Itulah ucapan bibir yang memuliakan Allah. Terus bersyukur sepanjang hari, saudaraku. Itulah ibadah sejati. Kalau kita praktekkan ini, saudara, wow, ini luar biasa. Dan ini mesti tiap hari. Ya, sekali lagi, sepanjang hari, 24 jam sehari, itu baru ibadah sejati. Selain itu, saudaraku, bukan ibadah sejati. Ya. Nah, saudara, ini yang Tuhan kembalikan di masa saudara, pandemi. Nah, yang saya khawatir, saudara, setelah masa pandemi ini, lihat, saudara, sudah mulai ada kecenderungan. Ya, orang Kristen udah lupa sama ibadah sejati. Ya, dulu dia semangat praktek ibadah sejati waktu masa pandemi, begitu nanti mulai mereda. Oh, kembali lagi ke hidup yang lama. Engkau masih seperti yang dulu. Dia udah enggak lagi setia, ya, mempraktekkan ibadah sejati. Nah, ini, saudaraku, esensi. Hati-hati. Begitu selesai pandemi ini mereda, ada banyak orang kembali lagi ke hal-hal yang tidak esensi. Ya, dia fokus ke hal-hal yang tidak esensi. Ini sangat esensi, essential. Ya, mari kita praktekkan dengan tekun. Yang kedua, saudara, yang Tuhan bukakan ya di masa pandemi kepada kita adalah persekutuan dalam tubuh Kristus sehari-hari. Nah, ini in-nya, saudara. Kalau saudara baca Kisah 2, nggak usah kita baca sekarang, ayat 42, ya, dan ayat 46, nanti kita lihat ya, saudara, lebih dalam lagi. Mereka berkumpul itu, saudaraku, tiap-tiap hari. Bersekutu tiap-tiap hari. Jadi gereja itu gaya hidup persekutuan sehari-hari. Ya kan? Coba, sebelum pandemi, saudara, gereja nggak ketemu sehari-hari kan? Karena sukar sekali, saudaraku. Ketemu sehari-hari, Jakarta begitu luas. Ya, mau ketemu sekali seminggu aja komsel, itu susahnya minta ampun, saudara. Ya, apalagi tiap hari. Nah, gereja mula-mula tiap hari. Kok bisa ya? Ya, dulu kita pikir kok bisa ya? Ternyata sekarang bisa, saudara. Kenapa? Lewat teknologi, ya. Jadi kita ketemu di onsite, ya, tapi juga kita ketemu online. Nah, Tuhan kasih kita karunia teknologi ini, saudara, sehingga kita bisa ketemu sehari-hari. Makanya, saudaraku, selama pandemi Tuhan sengaja ya menggoncang segala sesuatu, ya membuat kita di lockdown, saudaraku. Mau nggak mau, saudaraku, kita nggak ada pilihan lain. Akhirnya, saudara, kita praktek bersekutu ya di dalam tubuh Kristus ini sehari-hari. Mulai ya gereja jadi tiap hari. Coba, saudaraku, kita sekarang kan lagi praktek gaya hidup gereja kan. Pagi ini kita ketemu, saudaraku. Ya, kita bersekutu ya sehari-hari, kompak bisa sehari-hari. Wow, itu keren, saudara. Ya, nah itu belum pernah kita bisa temukan sebelumnya. Ya, tapi Tuhan bukakan ini, saudara, di masa pandemi. Nah, yang saya khawatir habis pandemi udah mereda, kita lupa sama persekutuan tubuh Kristus yang sehari-hari. Ya, kita tinggalin. Nah, esensi yang kedua hilang. Ya, kita udah esensi, ini hal yang esensi hilang dari tubuh, dari diri kita.
maka kita pasti tergoncang lagi, saudara. Kita akan, saudaraku, nggak akan bisa mampu menghadapi zaman ini, saudara. Ya, kalau kita nggak bersekutu sehari-hari, makin giat melakukannya, menjelang datangnya hari Tuhan, kita akan tergerus, kita akan terpental, kita akan, saudaraku, terhilang nanti, saudara. Mari, saudaraku, kita pertahankan esensi yang kedua ini, persekutuan dalam tubuh Kristus sehari-hari. Nah, yang ketiga apa, saudara? Ya, yang ketiga adalah amanat agung. Ya, saudara, coba sekarang, saudara, kita bisa jangkau jiwa tak terbatas lewat teknologi. Tuhan kasih kesempatan, saudaraku. Kita mulai bisa jangkau jiwa. Ya, tadinya orang Kristen, saudaraku, ya, tidak taat sama amanat agung, saudara. Tapi lewat goncangan ini, saya percaya, saudaraku, kita mulai, saudaraku, difokus oleh Tuhan supaya kita, saudaraku, melayani jiwa-jiwa, ya, supaya kita memuridkan orang. Ya, goncangan datang itu menurut saya, saudaraku, bagus sekali. Orang Kristen, saudaraku, mempraktekkan amanat agung. Ya, nah, kemarin aja, saudara, kita hampir 1 bulan kan membahas tentang amanat agung. Saya dari mana-mana terima respon yang luar biasa. Ya, mereka rata-rata cerita, Pak, ketika Pak Edi ulang-ulang terus amanat agung, Pak, sekarang saya udah menangin, ya, asisten rumah tangga saya. Ya, ada yang bilang aku sudah menangkan orang-orang di kantor saya, Pak Edi. Ya, ada satu bisnismen, pengusaha, saudara. Dia benar-benar bertobat. Tadinya dia, saudara, pikir, aduh, saya melakukan amanat agung itu nggak ada kaitannya deh sama kantor saya, sama perusahaan saya. Saudara, setelah dia dengar firman tentang amanat agung, wah, ternyata mulai dari kantor saya. Ya, dia mulai kumpulin, saudara, dia mulai doa sepakat. Ya, saudara, buat orang-orang di kantornya yang belum diselamatkan. Tadinya bodoh amat, dia nggak pernah doain, saudara. Dan dia mulai dibuka pintu oleh Tuhan. Mulai, saudaraku, dia bisa memenangkan jiwa. Nah, masa pandemi ini Tuhan sedang mengembalikan gerejanya ke esensinya. Nah, jangan hilang 3 esensi paling penting ini, saudara. Ya, ibadah yang sejati tiap hari, persekutuan dalam tubuh Kristus tiap hari, ya, amanat agung setiap hari. Ya, karena gereja mula-mula katanya begini, saudara. Maka tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah dengan orang yang diselamatkan. Tiap-tiap hari. Jadi tiap-tiap hari kita sedang melakukan amanat agung, saudara. Ketika kita sekolah, kita lagi amanat agung. Ketika kita di kantor, kita lagi amanat agung. Ketika kita di kampus, kita lagi amanat agung. Jadi jangan pikir, oh belum, Pak Edi, saya belum amanat agung. Nanti tunggu satu waktu kelak. Nggak tahu tuh kelaknya kapan ya. Satu waktu kelak, kalau saya udah lulus, baru saya ada waktu buat amanat agung. Nah, berarti saudara tidak taat sama perintah raja. Perintah raja itu mesti kita lakukan tiap hari, saudara. Tiap hari, karena ini perintah raja. Ya, nah, jadi kita mau lihat satu-satu, saudaraku, sekarang. Ya, kalau kita praktek ibadah sejati, saudara, apa berkat yang kita dapat, saudara? Ya, kita lihat berikutnya. Nah, ibadah sejati yang penuh syukur, ya, itu katanya ibadah sejati yang membuat kita tak tergoncangkan, saudara. Ya, jadi kalau kita baca Ibrani, memang ibadah itu adalah mempersembahkan diri kita sebagai korban yang hidup, ya. Kemudian yang kedua, kita mesti mempersembahkan apa? Ya, buah bibir kita atau korban syukur. Kita mesti memberi korban syukur. Jadi kalau digabung, ibadah sejati yang penuh syukur.
Nah ini saudara, coba praktekkan dari pagi ketika saudara ikut Coram Deo, praktek ibadah sejati yang penuh syukur. Lalu lanjut saudara sepanjang hari, praktekkan ibadah sejati yang penuh syukur. Nah, kenapa penuh syukur itu kuncinya, saudara? Penting sekali, ya. Karena lihat statement ini kita udah belajar minggu lalu, kita ulangi lagi. Bersyukur menyebabkan kita menyadari dan mengalami hadirat, otoritas, kuasa, dan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Ya, jadi waktu kita bersyukur, saudara, kita sadar akan hadiratnya, otoritasnya, kuasa, dan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Bukan hanya menyadari loh. Kalau kita terus bersyukur, saudaraku, kita akan mengalami hadirat, otoritas, kuasa, dan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Ya, saudara, kita bukan cuma sadar, tapi kita mengalami hadiratnya. Coram Deo, saudaraku. Jadi, ya, syukur itu kuncinya, ya, kita praktek Coram Deo, saudara. Karena Tuhan sebenarnya udah hadir. Ya, otoritasnya sudah ada, kuasanya sudah ada, kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sudah tersedia. Hanya kita nggak menyadarinya. Nah, syukur itu alat untuk menyadari atau sarana untuk menyadari, saudara, hadirat, otoritas, kuasa, dan kasih karunia-Nya. Ya, bukan hanya itu, juga sarana untuk kita mengalami, ya, mengalami hadiratnya, mengalami otoritasnya, mengalami kuasanya, mengalami kasih karunia-Nya. Wow, ini keren, saudara. Kalau engkau praktekkan tiap hari, engkau akan mengalami hadiratnya, otoritasnya, kuasanya, dan kasih karunia-Nya, saudara. Ini dahsyat, ya. Jadi mari kita banyak bersyukur, saudaraku, sepanjang hari, ya. Biar saudara mencapai hidup yang berlimpah-limpah dalam syukur. Pernah baca nggak ayatnya, katanya berlimpah-limpah dalam syukur, ya. Itulah tanda orang yang dewasa, saudara. Dia berlimpah-limpah dalam syukur. Wow. Jadi kalau di tengah pandemi ini, saudara, nanti ada apa aja yang terjadi, hal-hal menyenangkan, yang tidak menyenangkan, ya, berita-berita yang saudaraku, ya, menyejukkan atau berita yang menakutkan, ya, apa aja. Ya, mungkin saudaraku Omikron yang menyebabkan varian yang Omikron ini menyebabkan gelombang berikutnya lagi, ya, terjadi lagi saudaraku lockdown, terjadi lagi saudaraku segala macam bentuk, ya, saudara, yang tidak nyaman. Tapi kalau kita bersyukur, saudara, wow, kita sadar hadiratnya Tuhan. Ya, kalau kita sadar akan hadirat Tuhan, ya, kita tidak lagi dipengaruhi oleh apa yang kita alami, saudara. Oleh apa yang kita lihat, oleh apa yang saudaraku menakutkan itu. Ya, kalau kita sadar akan hadirat Tuhan, kita sadar akan otoritas Tuhan. Tuhan itu berdaulat. Ya, Dia berdaulat atas hidup kita, saudara. Dia tidak akan izinkan sesuatu, ya, terjadi atas diri kita, saudaraku, yang mencelakakan kita, menghancurkan hidup kita. Justru apa yang terjadi itu Roma 8:28. Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, kita bisa nggak bersyukur, saudara? Kalau kita bersyukur, kita sadar Tuhan kita berdaulat. Ya, bukan hanya itu, kita sadar Dia berkuasa. Ya, Dia ada kuasa, ya, yang menolong kita, saudara, ya, melindungi kita, ya, membuat kita, saudaraku, ya, tidak tergoncangkan, dan ada kasih karunia-Nya, saudara. Ya, kita kalau dapat kasih karunia, saudara, apa aja yang kita alami, kita bisa lewati, saudaraku, karena kasih karunia Tuhan. Ya, saudara-saudara, karena itu kita jangan takut. Mari kita banyak bersyukur.
Ya, nah ini kita praktekkan tiap hari, saudara. Ya, nah itu tentang ibadah yang penuh syukur. Nah sekarang esensi yang kedua, saudara, yaitu persekutuan yang kita harus lakukan tiap hari, kan tadi kan, persekutuan dalam tubuh Kristus yang sehari-hari. Nah, ada orang, saudara, ya yang nggak pernah sadar gereja itu adalah tiap hari, saudara. Ya, bagaimana mungkin Pak Edi gereja bisa tiap hari? Loh, gereja awalnya, saudara, memang tiap hari. Saudara baca di Kisah Rasul, tiap hari kumpulnya sehari-hari. Ya, di Serambi Salomo dan dari rumah ke rumah. Baca banyak sekali ayatnya, saudara. Itu bukan cuma di Kisah 2, Kisah 5 dan selanjutnya. Ya, Kisah 20. Ya, saudaraku, ya sehari-hari, setiap hari. Ya, apakah benar demikian? Nah, kita lihat catatan sejarah. Ya, saudara. Ya, kita lihat catatan bapak-bapak gereja. Ya, ini 3 aja saya ambil, saudara. Nah, tulisan-tulisan awal dari bapak gereja yang meneguhkan gereja mula-mula bertemu setiap hari. Contoh, Barnabas. Ya, ini tulisan Barnabas, saudara. Tahun 70 sampai 130 Masehi. Ya, ini kira-kira tulisannya pada zaman itu, saudara. Ya, menulis begini, saudara. Ya, sorry. Ini Barnabas yang, saudaraku, tercatat tahun itu dia hidup, ya. Menulis begini. Setiap hari kalian harus bertemu muka dengan orang-orang kudus. Ya, setiap hari kalian harus bertemu muka dengan orang-orang kudus. Nah, Didache ini adalah salah satu tulisan terawal, ya, paling awal, ya, sangat mendekati, ya, zamannya, saudaraku, ya, gereja mula-mula, ya, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Ditulis begini, setiap hari kalian harus bertemu muka dengan orang-orang kudus sehingga kalian boleh disegarkan oleh perkataan mereka. Ya, jadi tiap hari, saudara, mesti ketemu, bersekutu, baru kamu disegarkan. Ya, disegarkan oleh perkataan mereka, artinya dibangun oleh mereka. Jadi mesti saling membangun tiap hari, saudara. Ignatius tahun 105 Masehi menulis begini, saudara. Sebab ketika kalian berkumpul di tempat yang sama, kuasa setan dihancurkan. Ya, nah, disingkat aja, hendaklah pertemuanmu dilakukan sesering mungkin. Nah, ini dia, saudara, sesering mungkin. Ya, jadi orang kudus mesti ketemu sesering mungkin. Ya, katanya kalau kamu sering berkumpul, kuasa setan dihancurkan. Ya, baru bisa kalah kuasa setan. Itu menurut Ignatius. Ya, saudara. Nah, kalau kita trace sejarah gereja, saudara, jadi ini kira-kira tahun 150 ya, Masehi. Mereka masih praktek, saudaraku, pertemuan itu tiap hari. Bahkan, saudaraku, sampai tahun 200, saya percaya, saudara, ya, gereja masih ketemu hampir tiap hari. Ya. Tapi setelah itu, saudara, nah, mulai gereja bukan lagi gaya hidup, mulai seminggu sekali. Ya, itu jarang-jarang bertemu, saudara. Ya, kemudian apa yang terjadi, saudara? Lama-lama bertemu juga udah nggak ada fellowship-nya. Tidak ada persekutuan, tapi ritual agama. Ya, apalagi setelah tahun 300, saudara. Itu, ya, ketemunya bukan di rumah-rumah lagi, tapi ketemunya, saudaraku, sudah di gedung ibadah. Ya, kemudian nyanyi 2-3 lagu, dengar khotbah, ya, kemudian doa, ya, kemudian pulang, saudara. Nah, itu yang disebut gereja. Ya, nah itu, saudaraku, udah kehilangan esensinya. Gereja itu ketemunya tiap hari. Ya,
Nah, makanya saudara di pandemi ini, puji Tuhan, ya kita diberi karunia teknologi ini, saudara, lewat Zoom, ya lewat apa, saudaraku, ya lewat WA call, ya lewat apa aja, di FaceTime kita bisa ketemu. Nah, saudara, pergunakanlah teknologi kombinasi dengan apa, saudaraku, ya on-site. Dua-duanya perlu. Gereja nanti, saudara, yang cuma mengandalkan on-site aja, ya dia nggak akan pernah, saudaraku, bertahan nanti di era dan musim yang baru ini. Ya, jadi misalnya on-site aja, saudara. Di Jakarta susah, ya. Bagaimana kita bisa berfellowship tiap hari, ya? Karena Jakarta sibuk sekali, ya. Untuk travel dari satu tempat ke tempat lain untuk bersekutu perlu zaman hitungannya, ya. Nah, makanya kita paling kuat ketemu on-site-nya seminggu sekali, 2 minggu, seminggu 2 kali, paling maksimum. Nah, tapi kalau dikombinasi dengan teknologi, saudara, kita tiap hari bisa ketemu. Ya, jadi saya dorong saudara, habis ibadah pagi, ya ketemu kompaknya, ambil 15 menit aja. Kompak aja yang ketemu, saudara. Sharing, saling berdoa, ya saudara, saling membangun, ya caring, ya kamu gimana, ada masalah apa dalam hidup kamu, ya saudara. Nah itu saling membangun, menguatkan, ya. Nah kemudian saudara, kalau kita lagi muridin jiwa baru, ya kita bisa tambah waktunya kan, misalnya 2 minggu sekali, ya kita memuridkan jiwa baru. Nah, baru kita tambah. Tapi kita pakai apa? Kita pakai teknologi aja. Jadi nggak usah on-site. Ya, saudara. Itu bisa terjadi. Nah, yang kita khawatirkan, saudaraku, ada gereja yang on-site, ya, dia tidak, saudaraku, pakai teknologi. Dia nggak bisa bersekutu tiap hari. Nah, ini gereja akan gagal, saudara. Dia akan kehilangan esensi yang kedua ini, ya. Atau ada gereja yang cuman online, tidak mau ada on-site-nya. Nah, itu juga nggak sempurna, saudara. Kenapa? Online itu nggak bisa dapat persekutuan secara jasmani. Kita perlu persekutuan secara jasmani. Ya, kalau virtual terus nggak lengkap, saudara. Ya, jadi dua-duanya hybrid. Nah, ini dia, saudara. Makanya gereja ke depan mesti hybrid, on-site dan online. Ya, nah ini penting, saudara. Saya sengaja sampaikan ini untuk mempersiapkan saudara, ya, jangan sampai kejebak. Nanti sesudah COVID mereda, kita kembali lagi, ya, ke hal-hal yang tidak esensial. Ya, bukan hal yang paling esensial. Ya, jadi itu jangan lupa, ya, elemen yang kedua ini, yaitu persekutuan sehari-hari. Nah, yang ketiga, saudara, kita lihat amanat agung next sekarang itu, saudaraku, di era dan musim yang baru, ya, saya percaya, saudara, kita akan lihat, ya, apa itu, saudara, multiplikasi yang terjadi, percepatan, saudara. Ya, seperti yang didoakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus berdoa begini, saudara, dalam 2 Tesalonika 3 ayat 1. Ya, nah ini dalam firman Allah yang hidup. Ya, ini literal, terjemahan yang lebih literal. Ya, akhirnya saudara sekalian yang saya kasihi, menjelang akhir surat ini saya mohon supaya saudara berdoa untuk kami. Ya, berdoa buat siapa? Kami, penuai-penuainya. Ya, pertama-tama ini paling penting. Ini saudaraku, ya, adalah yang perlu kita doakan terus-terusan. Pertama-tama, berdoalah supaya firman Tuhan menyebar dengan cepat dan mendapat kemenangan di mana-mana, menyelamatkan orang di segala tempat,
seperti halnya saudara diselamatkan pada waktu firman itu datang kepada saudara. Nah, saudara, doa Paulus ternyata adalah, ya, dia bilang doakan supaya firman menyebar dengan cepat. Nah, ada apa ini, saudara? Ada multiplikasi, ya, rapid multiplication. Ya, ada apa, saudaraku? Pertumbuhan yang eksponensial. Ya, ini kita mesti, Paulus jadi saudara berdoanya begitu dia, ya, supaya apa? Menyebar dengan cepat. Terus mendapat kemenangan di mana-mana. Perhatikan, di mana-mana. Ya, artinya masuk ke daerah-daerah yang saudara di mana-mana yang sebelumnya tertutup akan terbuka. Nah, lewat online ini, saudara, sekarang, saudaraku, kita melewati batas-batas, batas wilayah, batas budaya, batas waktu bahkan, saudara. Kita bisa masuk ke mana-mana, nggak bisa dicegah lagi. Hari-hari ini, saudaraku, ya, kenapa orang Kedar goncang, ya, saudaraku, ya, karena nggak bisa dicegah lagi, saudara. Ya, ada kemenangan di mana-mana, ya. Nah, saudara, karena itu, saudara, mari kita, saudara, ya, sungguh-sungguh, ya, kita siapkan diri melalui, saudaraku, teknologi ini, ya, kita akan lihat banyak orang dimenangkan, ya, menyelamatkan orang di segala tempat. Wow, saudara siap? Nah, kalau saudara siap, mari, saudaraku, ya, kita sungguh-sungguh, saudaraku, ya, kita mau taat praktekkan amanat agung. Amanat agung itu gaya hidup. Bukan, oh tunggu nanti saya belum siap Pak Edi. Enggak. Ya. Kenapa, saudara? Yang terakhir kita lihat, saudara. Karena esensi gereja up in out ini dipraktekannya secara simultan. Bukan satu-satu, bukan. Jadi bukan begini, oh ibadah raya, ibadah sejati dulu ya, up dulu. Nanti up udah beres, baru saya in. Ya, nah in juga tunggu udah beres Pak Edi. In aja belum selesai, ya kan? Persekutuan aja belum selesai. Kami mau persekutuan saling membangun terus. Ah, nanti kalau udah waktunya, nah baru kami praktek amanat agung. Ya, gereja mula-mula nggak gitu, saudara. Gereja mula-mula, saudara, up in out ini simultan dipraktekannya, bersamaan. Ya, memang mesti mulainya dari up dulu. Ya, kalau kita nggak breakthrough ketemu Tuhan, memang in dan out-nya nggak akan berhasil, saudara. Tapi jangan tunggu lama-lama. Kalau kita udah breakthrough, udah ketemu Tuhan, saudara, langsung secara simultan praktek tiga-tiganya. Ya, tiga-tiganya up in out langsung. Nah, lihat gereja mula-mula, saudara. Ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Nah, ini persekutuan ini adalah in-nya. Ya, tapi mereka juga tiap hari, saudaraku, berdoa. Nah, berdoa itu apa? Up-nya. Ya, itu adalah ya ibadahnya kan, saudara, berdoa, mempersembahkan tubuh, ya, berdoa sama-sama. Kemudian, saudaraku, apalagi? Ya, mereka selalu berkumpul. Nah, tuh, selalu berkumpul dengan tekun dan dengan sehati mereka berkumpul apa? Tiap-tiap hari. Jadi tiap-tiap hari 3 hal ini dilakukan, saudara. Ya, di dalam bait Allah, di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus. Tuh, praktek ibadah yang penuh syukur dan pujian. Ya, mereka praktek ibadah yang penuh syukur dan penuh dengan pujian. Ya, sambil memuji Allah. Nah, ini dia. Sambil memuji Allah dan tiap-tiap hari. Apa? Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Berarti tiap-tiap hari mereka melakukan amanat agung. Tiap-tiap hari mereka, saudaraku, pergi, ya, menangkan jiwa, muridkan jiwa itu. Ya, tiap-tiap hari.
Ya, ini sebagai gaya hidup. Jadi, saudara, mari kita praktek up in out ini secara simultan. Jangan tunggu beres dulu, saudara. Ya, oh saya in-nya belum beres, Pak Edi. Terlalu banyak masalah. Ya, oh saudara, justru masalah saudara nggak akan beres-beres kalau saudara terus ngurusin masalah. Ya, karena up in out ini mesti simultan dipraktekkan. Justru ketika kita sambil memuridkan orang, saudara, di situ kita juga, saudaraku, mengalami breakthrough dengan masalah kita. Ya, ketika kita ngurusin jiwa-jiwa baru, saudara, justru di situ kita dapat lagi, saudaraku, semangat, ya, untuk kita bertumbuh. Ya, makin kita perhatiin orang, kita makin, saudaraku, bertumbuh dewasa. Ya, masih ingat dikatakan begini, saudara, kedewasaan tidak diukur oleh umur, tapi oleh penerimaan akan tanggung jawab. Ketika kita tanggung jawab sama jiwa, kita layani jiwa, kita muridkan jiwa, kita juga bertumbuh dalam kedewasaan, saudara. Jadi jangan tunggu, oh saya dewasa dulu Pak Edi, baru boleh memuridkan orang. Oh enggak. Di Alkitab enggak gitu. Gereja mula-mula belum dewasa sepenuhnya, saudara. Belum. Tapi mereka sudah mulai tiap-tiap hari memenangkan jiwa. Dan muridin jiwa-jiwa itu, saudara. Mereka taat sama amanat agung. Ya. Jadi, saudara, nah esensi gereja itu ada di 3 hal ini. Up, in, dan out. Lakukan secara simultan. Ya, saudara. Mari kita praktek ini setiap hari. Nah, ini hanya mungkin kita praktek kalau kita penuh dengan Roh Kudus. Kita diurapi oleh Roh Kudus. Makanya jangan lupa, saudaraku, ya, kita mesti dipenuhi Roh Kudus terus-terusan. Gereja mula-mula berhasil karena mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, sehingga, saudaraku, mereka diurapi oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, saudara, inilah gereja yang Tuhan mau bangun, saudara. Ya, jadi gereja yang punya esensi. Apakah kompak, saudara, ada esensinya? Komsel, saudara, ada esensinya? Ya, kalau tidak ada, ya, jangan-jangan Tuhan harus goncang lagi sekali lagi, saudara. Kita digoncang lagi supaya balik lagi ke esensi ini. Ya, nah saya berdoa supaya apapun yang terjadi, sekalipun nanti, saudaraku, udah mereda COVID-19 ini, kita tidak hilang 3 esensi ini, saudara. Tuhan, hamba berdoa, Tuhan, supaya setiap kompak yang ada, Tuhan, di jemaat-Mu, Tuhan, yang mengikuti network ini, Tuhan, di mana kami sama-sama bersekutu tiap hari, Tuhan, dalam tubuh-Mu, Tuhan. Kami berdoa supaya kami tidak kehilangan esensi ini, Tuhan. Tapi kami terus mempertahankannya secara intensional. Kami mau praktek tiap hari, up, in, out. Kami mau beribadah tiap hari, Tuhan. Kami mau bersekutu tiap hari. Dan kami mau, Tuhan, memenangkan jiwa dan memuridkan orang, Tuhan. Concern sama amanat agung tiap hari. Terima kasih, Tuhan. Urapi, Tuhan, kami. Jamah kami dengan Roh Kudus-Mu. Memampukan kami melakukan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, Tuhan. Amin. Amin. Oke. Saya akan kembalikan ke teman-teman. Nah, mungkin kita, kalau saudara mau stay, mau bertanya, ya, atau mau bersekutu dengan, ya, kita saling meneguhkan, silakan. Ya, saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas. Siapa? Ya, confirm ya, Kak Edi. Saya teringat waktu pertama kali bertobat, lahir baru, dibaptis, saya baru berapa bulan ya sudah dipercayakan untuk memuridkan, membina jiwa baru ya, padahal baru itu ya. Dan waktu itu setahun ya, kurang lebih setahun,
juga dipercayakan memimpin satu komsel gitu ya. Itu yang Kak Edi bilang ya, penerimaan akan tanggung jawab ya. Kalau kita rela ya bersedia bertanggung jawab terhadap jiwa, terhadap komsel gitu ya, kita akan terus bertumbuh semakin dewasa. Ya, itu Amin. dari saya, Kak Edi. Coba deh Hadi, kamu lihat orang-orang yang bertumbuh. Biasanya orang yang dia bertanggung jawab atas jiwa-jiwa, betul? Ya, Ya, Kak. kita lihat dia tumbuhnya cepat loh, lebih cepat daripada yang lain. Ya, karena dia belajar tanggung jawab kan. Sama Ya, kayak gini, Hadi, kalau ada orang ya belum punya anak, biasanya dia ya masih karakternya kekanak-kanakan. Saya ingat di kampus saya ada seorang wanita, ya wanita ini sangat tomboy ya, nakal ya. Dia pokoknya kacau deh hidupnya. Satu kali kita semua kaget lihat dia, loh, kok dia udah berubah hidupnya. Ya kan? Waduh, begitu berubah. Ya, artinya dia tanggung jawab orangnya, ya, terus nggak lagi kekanak-kanakan. Nah, ini ilustrasi aja ya. Kita tanya dia, kamu kenapa makan obat apa? Kok bisa kayak begini? Dia bilang, nah ini di secara natural ya. Dia bilang gini, ya, saya jadi kayak gini karena waktu saya punya anak katanya. Ketika saya punya anak, saya mau nggak mau tanggung jawab. Nah, saya mesti bangun kadang-kadang jam 2 pagi ya, ngurusin anak ya, tanggung jawab ya. Ketika saya punya anak, bener loh, saya berubah loh katanya. Sifat kekanak-kanakan saya lama-lama ya terhilang. Ya, saya mulai dewasa. Nah, sama juga Hadi, kalau orang ngurusin jiwa nanti dia cepat dalam secara rohani bertumbuhnya juga cepat. Ya, puji Tuhan. ya, seringkali kita tertipunya kita masih punya masalah gitu ya, Kak. Terus iblis itu eh, menipu kita dengan tuduhan-tuduhan, ya kan? Kamu nggak layak, kamu nggak pantas, gitu ya. Kamu nggak bisa, nggak mampu, gitu ya. Iya. Sehingga kita terkurung ya, terpenjara di dalam tipuan-tipuan iblis yang ada di dalam pikiran kita, sehingga kita nggak keluar ya, melakukan amanat agung ya bersama-sama ya, gitu ya Kak. Iya. Ya teman-teman, silahkan kalau ada yang mau meneguhkan atau ada yang mau bertanya tentang firman Tuhan pagi hari ini, silahkan. Ya, Kak Edi, mau nanya nih Kak Edi, kan banyak sekali nih Kak Edi ya, kita udah lakukan out, in, yang kendala nih ya kita sepakat ya teman-teman, jangan ada dusta di antara kita nih. Nah, yang masalahnya tuh out-nya itu banyak orang takut juga nih Kak Edi, gitu loh Kak Edi, melakukan amanat agung. Nah, boleh nggak bagi tips nih Kak Edi kepada saya dan juga teman-teman untuk melakukan amanat agung ini, artinya konsisten gitu loh Kak Edi. Kan banyak nih yang melakukan amanat agung. Menurut saya ya Kak, tapi kurang bertanggung jawab. Habis sudah dapat jiwa, suka dilempar-lempar nih gitu loh. Biasanya udah kasih Pak Hadi aja, kayaknya Pak Hadi lebih intensional melayani. Jadi saya ikut-ikutan aja gitu loh. Jadi ini yang terjadi nih Kak Edi, bagaimana tips-tips yang tadi Kak Edi katakan ya, kan kalau yang tadi ilustrasinya seorang wanita tomboy itu akhirnya punya anak natural, berubah, bertanggung jawab. Nah, kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan suka lempar tanggung jawab nih kayak gitu loh. Wah, saya nggak ada waktu lah, Pak Hadi lah yang lebih lah gitu, punya belas kasihan, apalagi istrinya Ibu Meven. Wah, itu bisa lah, cocok lah gitu loh. Jadi kadang-kadang dilempar tanggung jawabnya gitu loh. Kayak gimana kayak dibuat tips kita semua bisa mengalami perubahan. Ya, orang yang lempar tanggung jawab ada beberapa penyebab ya. Misalnya dia sibuk, nggak ada waktu. Nah, sebenarnya bukan soal waktunya, dia nggak punya prioritas itu gitu ya.
dia nggak nganggap itu penting kan. Kalau dia nganggap itu penting, dia kan bisa atur waktu. Bisa lah, kita semua waktunya sama kok. Ya kan, waktunya 24 jam bisa diatur. Jadi mungkin prioritasnya dia tidak memprioritaskan amanat agung. Ya, berarti kalau dia harus berubah ya, melihat amanat agung itu penting. Ya, itu seperti makanan kan. Makanya Yesus bilang begini, ada padaku makanan yang kamu nggak kenal. Murid-muridnya pikir apa dia? Makan apa dia, ya kan? Makan itu kan prioritas, betul nggak? Nah, ternyata Yesus bilang gini, makananku adalah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Misi, ya kan? Itu misi. Dibilang, kamu bilang masih 4 bulan lagi masa menuai. Pandanglah ladang di sekelilingmu, ya kan? Jadi makanannya Yesus itu adalah apa? Adalah melakukan kehendak Bapa atau misi Bapa itu, yaitu jiwa-jiwa. Nah, saudara melihat nggak ngurusin jiwa-jiwa itu makanan? Ya, kalau nggak lihat itu, saudara, ya saudara tidak kasih prioritas. Saya mau tanya, kalau saudara urusan makan diprioritasin nggak? Prioritas banget, Kak. Aduh, apalagi dulu belum pulih nih, Yongki. Nah, kalau kita mau makan, masa kita, enggak perlu makan. Wih, bisa mati. Ya kan? Jadi makan itu sesuatu yang sangat kebutuhan, itu kebutuhan. Ya, makanya ngurusin jiwa, saudara, buat Yesus itu seperti makanan. Nah, kita begitu nggak ngelihatnya, ya kan? Kalau belum kayak gitu ya makanya kita nggak kasih prioritas, ya itu. Nah, faktor lain ya adalah karena gini, saudara, karena dia belum ngerti gimana caranya. Jadi perlu ditolong, didampingi. Nah, ini yang kita kurang ini, perlu didampingi. Jadi tolong saudara-saudara yang memang kompak-kompaknya nggak ngerti, cari pendampingan. Jangan ya kita diamin aja deh. Cari ya, nanti kita kompak-kompak lain bisa bantu. Ini contoh ya, saudara, di kompak kami, di komsel saya ya, ada satu kompak ya, dia dampingi satu kompak lain. Kompak ini belum ngerti gimana bisa bimbing jiwa itu, dia belum ngerti. Didampingi, saudara. Nah, sekarang kompak yang didampingi itu sudah bisa, saudaraku, memuridkan. Ya, bahkan ada satu lagi didampingi, saudara. Orang ini dari komsel lain ya. Dia datang minta tolong dong. Ya, dia minta masalah satu kompak kami didampingi dong. Saya gimana sih bikin SPK di kompak? Didampingi, saudara. Sekarang, saudara, dia udah menangin puluhan jiwa, saudara, kompak ini. Karena didampingi. Ya, jadi, nah, kita mesti minta didampingi. Oke? Jadi kayak Maven gitu, nah, mesti bikin equipping mendampingi, ya. Ya, sebanyak yang kita bisa aja, nggak usah, ya, kita jangan kejar target, tapi kita ayo mendampingi, saudara. Nah, kita pemimpin, yuk, kita turun, saudara, mendampingi kompak-kompak yang belum ngerti, ya kan? Gimana sih bikin SPK di kompak? Kalau dia didampingi, bisa gampang, mudah. Nah, nanti dia semangat, saudara, ya. Oke, itu ya, Pak Yongki. Terima kasih, Kak Edi. Ya, Kak Edi, saya mau meneguhkan apa yang Kak Edi tadi bilang ya. Maksudnya jadikan amanat agung itu gaya hidup gitu. Jadi mau kita dimanapun, di kompak, dimanapun itu jadikan gaya hidup. Kemarin Hadi kan Maven ikut Hadi ke Sumba ya. Di sana itu saya mikir, saya ke sana mau ngapain ya? Gitu ya. Sudah biaya mahal ya kan. Terus mikir gimana ya? Mau ngapain, saya bisa bagiin apa? Nah, waktu di hari kedua
ketiga itu saya lupa, itu kita pergi ke satu kita kunjungan ke satu sekolah TK gitu, pendidikan anak usia dini. Itu kita ke sana tujuannya mau menguatkan guru-gurunya ya Kak. Nah waktu dengerin sharing mereka begitu sederhana dan terbatas, tapi mereka mau jadi berkat. Terus kan mereka minta kita nguatin, giliran pas saya mau ngomong bingung ya mau ngomong apa. Tuhan, saya ini kan saya tuh bukan pengkhotbah, saya bukan saya nggak pandai ayat firman Tuhan, tapi modalnya ya itu cuma mau pergi gitu dan jadikan tuh amanat agung tuh gaya hidup ya. Waktu itu saya cuma keinget satu ayat firman Tuhan itu, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Waktu saya bagiin itu baru cuma ngomong ayat firmannya aja, mereka dilawat Tuhan. Wow. Di situ saya langsung lihat, wow, Tuhan luar biasa gitu. Firman yang saya percaya, firman Tuhan itulah yang bikin orang-orang ini merasakan kasih Tuhan. Itu yang saya alamin ya, Kak. Terus kan firman Tuhan tuh bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku ya. Nah itu maksudnya itu, selain itu Tuhan tuh juga bilang kita tuh pergi, maka tanda-tanda ajaib itu akan menyertai kamu gitu. Nah waktu waktu kita mau pergi 3 hari sebelum kita pergi ke Sumba, itu Tuhan sudah kasih tanda-tanda ajaib. Waktu itu saya mikir, waktu ke Sumba, Tuhan aku mau jadi berkat, memberkati Sumba, memberkati orang-orang sana, gimana Tuhan, saya pengen, dalam hati ini pengen memberi gitu, tapi Tuhan gimana ya, kita lagi bokek Tuhan. Tuhan baik Kak, 3 hari sebelum saya ke Sumba, Tuhan kasih lagi closing ya, ruko gandeng, di situ bisa itu 2 hari berturut-turut Tuhan kasih saya tuh closing dalam pekerjaan saya. Itu mujizat buat saya, dan itu saya semakin melihat gitu. Kalau kita tuh pergi untuk Tuhan, gak usah kita pikirin yang susah-susah, karena Tuhan yang akan cukupi, Tuhan yang akan menyertai kita, Tuhan yang akan memberikan kita urapan seorang murid untuk pergi. Gitu Kak Edi. Amin, amin. Wow. Saya pernah ajak pemimpin satu ya ke India. Ya, nah pemimpin ini saya nggak perlu sebut lah namanya. Dia pas nggak ada duit, saudara, nggak bokeh ya. Jadi ke India gimana? Kita mau melakukan misi, dia nggak punya duit, tapi dia memang dibayarin tiketnya ya, saudara. Dia sama sekali nggak ada duit, kantongnya kosong. Nah, baru keluar dari pesawat, transit di Singapura, saudara. Saya ke WC, saya bilang kamu duduk di sini ya, tunggu ya. Ya, Kak, saya tunggu di sini. Dia duduk. Begitu duduk, saudara, kucuk-kucuk datang orang China, saudara. Ini, orang ini nggak kenal dia, nggak ada angin, nggak ada hujan. Keluarin dompetnya, uang, saudara. Terus dia bilang gini, kamu mau ke India ya? Katanya, bisa tahu lu saudara. Kamu mau ke India ya? Nih, saya disuruh kasih kamu uang ini buat biaya kamu nanti di India. Waduh, saudara, dia nangis pas lihat, saudara. Uangnya itu persis uang yang dia butuhkan, saudaraku. Ya, untuk dia bisa, saudaraku, melakukan misi di India. Nah, saudara, makanya Tuhan bilang kalau kita pergi, nggak usah bawa pundi-pundi. Itu maksudnya kalau kita amanat agung, Tuhan pasti sediakan apa aja yang kita butuhkan, ya kan? Nah, itulah keren memang, betul tuh. Oke, saudara, masih ada satu pertanyaan lagi, atau di room chat ada Pak Adi yang mau bertanya? Ya, ini ada Bu Lisa nih, sudah open kamera. Mungkin Bu Lisa mau sampaikan sesuatu, Bu. Saya dengar ada kegerakan luar biasa nih ya, bersama dengan. Silakan Bu Lisa, boleh open mic, Bu. Biasa nggak ada, tapi karena saya ada kehausan dengan Pak Edi bilang,
melakukan amanat agung. Saya juga bingung caranya gimana, saya harus gimana. Ternyata melalui Zoom ini saya bisa menjangkau jiwa sampai kemana-mana. Tanpa harus keluar biaya, dana apa-apa, cuma butuh internet saja. Hari ini saya juga lagi berdoa, saya juga kepingin punya laptop. Saya bilang, pakai handphone saya sulit sekali. Mungkin ya Tuhan izinkan terjadi, dan bulan ini saya sudah dipensiun oleh suami saya untuk di rumah saja. Jadi saya bisa ikut orang Dio pagi. Puji Tuhan, itu aja sih. Ya, hari-hari memang dalam 3 bulan ini saya mulai buka offline di rumah. Jadi sudah bisa melayani konseling maupun pelepasan. Ya, saya puji Tuhan buat teman-teman yang jiwa yang domba yang lama udah terhilang, yang terikat dan kegelapan, mereka bisa kembali lagi bertobat seperti Pak Edi tadi katakan bahwa memang hidupnya kita sekarang, ya firman kemarin ya, kita sudah dikasih Allah yang benar, kenapa sih kita harus kembali kepada roh-roh dunia ini? Itu yang saya sampaikan kepada mereka. Kita udah dikasih Allah yang kaya, untuk apa kita cari Allah-Allah yang miskin, yang susah, yang membuat kita di dalam kesesatan. Ya ini sih yang saya lakukan. Saya sekarang cuma hanya berdoa biar Tuhan kasih saya kesehatan yang baik, biar saya tetap bisa melakukan amanat agung. Gitu saja Pak Edi dan teman-teman. Iya. Bu Lisa terus ya jadi berkat ya. Jadi walaupun tinggal di rumah, wah sekarang melalui teknologi Tuhan bisa pakai kita ya. Terus muridin orang ya. Jadi kita nggak akan bisa dibatasi, saudara ya. Jadi walaupun kita secara kesehatan mungkin kita nggak prima seperti dulu lagi, tapi ya manusia roh kita tiap hari diperbaharui dan kita bisa menjangkau jiwa, memuridkan orang ya. Jadi Bu Lisa, saya mau kuatkan terus ya, semangat terus jadi berkat buat orang lain. Amin. Iya, ternyata benar juga. Usia saya memang sudah usia pensiun di dunia, maksudnya sudah tapi belum pensiun Bu di kerajaan Allah. Iya, saya sekarang kan sudah lacap, jadi ya harus tetaplah setia sama Tuhan gitu Pak Edi. Amin. Amin. Ya, oke, makasih Bu Lisa buat kesaksiannya. Makasih Kak Edi. Mungkin kita bisa akhiri ya Kak, udah jam 8. Ya. Tuhan berkati, sampai ketemu ya minggu depan. Tuhan berkati Kak Edi. Bye.